Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Safa Aulia dan juga rekan saya Yohanes Calvin. Pada ruang diklar kali ini, kami akan membahas salah satu mata kuliah semester 1, yakni Fisika Dasar. Nah, di kesempatan kali ini, kami akan membahas 4 buah soal dari soal ujian akhir semester ganjil tahun lalu. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Pada dinding tegak terdapat gambar segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3 meter yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, seandainya segitiga tersebut dilihat oleh orang yang berada di dalam pesawat yang bergerak horizontal, ternyata luas segitiga tersebut adalah 1,8 akar 3 meter kuadrat. Maka kecepatan pesawat tersebut adalah... Nah, dari soal tadi dapat diketahui bahwa panjang sisi segitiga adalah 3 meter dengan sudut terhadap bidang horizontal 30 derajat dan luas yang dilihat dari orang yang ada di dalam pesawat adalah 1,8 akar 3 meter kuadrat. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa kecepatan pesawat tersebut. Baik, untuk menyelesaikan persoalan tadi, pertama kita harus menghitung terlebih dahulu tinggi segitiga yang digambar dalam dinding. Di sini kita menerapkan aturan sin, di mana sin theta sama dengan T atau tinggi segitiga per S atau sisi miring segitiga, di mana tetanya adalah 30 derajat dan S-nya adalah 3 meter. Sehingga sin 30 sama dengan T per 3, sin 30 itu setengah, sehingga didapatkan T sama dengan 3 per 2 atau 1,5 meter. Kemudian setelah mendapatkan tinggi segitiga, kita dapat menghitung luas segitiga sebenarnya atau luas segitiga yang ada di dalam dinding, di mana luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu adalah 3 meter dan tingginya 1,5 meter, sehingga didapatkan luas segitiga sebenarnya adalah 2,25 meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung kecepatan pesawat menggunakan persamaan relativitas khusus yang penyusutan luas, di mana L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, L di sini itu adalah luas yang dilihat dari subjek yang bergerak. Berarti dalam kasus ini, L ini adalah luas segitiga yang dilihat oleh orang yang ada di dalam pesawat. Sedangkan L0 adalah luas sebenarnya, berarti luas segitiga yang ada di dalam dinding. Sehingga didapatkan 1,8 akar 3 sama dengan 2,25 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Di sini kita pindahkan ruas sehingga 1,8 akar 3 dibagi 2,25 yang didapatkan 0,6 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu kita kuadratkan kedua ruas sehingga 0,6 kuadrat sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. 0,6 kuadrat adalah 0,36. Yang selanjutnya kita pindahkan ruas sehingga didapatkan 1 dikurangi 0,36 atau 0,64 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Lalu C kuadrat ini kita pindahkan ruas ke sini sehingga didapatkan V kuadrat sama dengan 0,64 C kuadrat. Lalu kita akar di kedua ruasnya sehingga didapatkan V sama dengan akar 0,64 C kuadrat sama dengan 0,8 C. Nah, jadi kecepatan pesawat tersebut adalah 0,8 C, di mana C ini adalah kecepatan cahaya. Baik, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Sebuah mesin memiliki rasio pemampatan 12:1, yang berarti bahwa setelah pemampatan volume gas menjadi 1/12 volume awalnya. Nah, anggap saja bahan bakar bercampur udara pada suhu 35 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, dan gamma 1,4. Jika proses pemampatan terjadi secara adiabatik, maka tekanan pada keadaan akhir dan suhu campuran adalah... Baik, dari soal diketahui bahwa V2 atau volume akhir itu adalah 1/12 volume awal atau V1.
suhu awalnya adalah 35 derajat Celcius, atau jika kita konversikan ke Kelvin menjadi 308 Kelvin. Kemudian tekanannya 1 atmosfer dan gamanya 1,4. Kemudian diketahui pula bahwa proses pemampatan tersebut terjadi secara adiabatik. Nah, untuk yang ditanya adalah berapa tekanan pada keadaan akhir atau P2 dan juga suhu campurannya atau T2. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama di sini kita cari dulu tekanan akhirnya atau P2-nya dulu dengan rumus P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma, dimana diketahui P1-nya itu adalah 1 atmosfer, gamma-nya 1,4, dan V2-nya itu adalah 1/12 V1. Kemudian di sini kita pindahkan ruas sehingga P2 sama dengan V1 per 1/12 V1 pangkat 1,4. Lalu ini kita bisa coret V1-nya sehingga didapatkan P2 sama dengan 12 pangkat 1,4 sama dengan 32,42 atmosfer. Nah, di sini kita bisa konversikan atmosfer ke Pascal, kita kalikan 10 pangkat 5 sehingga didapatkan P2 sama dengan 32,42 kali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu untuk T2 atau suhu campurannya kita dapat cari dengan rumus T1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1. T1-nya adalah 308 Kelvin, gammanya tadi 1,4, kita kurangi 1 menjadi 0,4. V2-nya 1/12 V1. Ini sama caranya, kita pindahkan ruas lagi sehingga menjadi T2 sama dengan 308 dikali V1 per 1/12 V1 dipangkatkan 0,4. Lalu kita bisa coret lagi V1-nya sehingga T2 sama dengan 308 dikali 12 pangkat 0,4 sehingga T2 adalah 832,2 Kelvin. Jadi didapatkan tekanan pada keadaan akhir adalah 32,42 kali 10 pangkat 5 Pascal, sedangkan suhu campurannya adalah 832,2 Kelvin. Kita lanjut soal nomor 3, yaitu semprotan nyamuk terdiri atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk RO dan pipa horizontal yang terhubung dengan piston. Panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan itu L dengan luas penampangnya A. Dibutuhkan kecepatan minimum alirannya itu pada pipa horizontal sebesar V agar cairan anti nyamuk dapat keluar dari pipa vertikal. Jika pipa vertikal diganti dengan pipa berluas penampang 2A, jadi dari A itu berubah jadi 2A, maka cairan yang masih bisa digunakan harus memiliki massa jenis berapa. Jadi massa jenisnya ada massa jenis baru. Jadi kalau kita berbicara tentang cairan anti nyamuk agar dapat keluar dari pipa vertikal, berarti kita bakal cerita tentang energi yang bekerja untuk mengeluarkan cairan tersebut, energi dan usaha. Oke. Nah, jadi panjangnya itu L, kecepatannya V, luas penampangnya A, luas penampang pipa penggantinya 2A, jadi massa jenis yang baru itu berapa. Jadi pertama kita masuk ke hukum debit dulu. Debit itu kan debit masuk sama dengan debit keluar. Nah, jadi yang lama sama dengan yang baru itu bakal sama debitnya. Jadi kita masukkan aja, karena rumus debit itu kan ada banyak. Jadi salah satunya itu luas penampang dikali kecepatan. Kita pakai yang itu karena diketahuinya luas penampang ada, kecepatannya ada. Jadi kita masukkan luas penampang barunya 2A. Jadi kecepatan yang barunya V aksen. Berapa sih kecepatan barunya? Jadi kecepatan yang barunya itu V aksen sama dengan setengah dikali V. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum kekehalan energinya, dimana energi itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk. Nah, jadi yang lama itu bakal sama dengan yang baru, walaupun berubah daripada luas penampangnya jadi 2A. Nah, rumusnya itu kan mekanik itu energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, energi kinetiknya itu kan setengah
MV kuadrat, potensial MGH. Jadi di sini mirror aja, tinggal tambahin aksen. Nah, di sini berarti M-nya itu kan ada rumus M sama dengan rho sama dengan M per V. Rho itu kan massa jenis, M itu massa per V volume. Jadi kalau M berarti sama dengan massa jenis kali volume. Nah, jadi setengah massa jenis kali volume kali kecepatan kuadrat. Ingat, V besar adalah volume, V kecil adalah kecepatan. Jadi di sini juga MGH, M-nya kita ganti jadi massa jenis kali volume kali G kali H. Nah, di sini tinggal kita mirror aja, tambahin aksen. Terus di sini kita tinjau pada dasar daripada pipa, karena kan pipa yang dalam cairan adalah dasar pipa, dimana itu istilahnya kalau kita hitung nih, panjang pipanya ada sepanjang L katanya kan. Nah, berarti panjangnya di dasarnya ini sama dengan 0 dong. 0 kan? 0 di sininya baru L. Nah, berarti kalau di sini 0, berarti hanya itu nanti 0 karena kita tinjau pada dasar pipa. Jadi mau rohnya ada nilai, volumenya ada nilai, G-nya ada nilai. Tapi di sininya hanya itu 0. Berarti kalau dikali 0 pasti 0 dong. Nah, jadi energi potensialnya itu bakal 0 dan juga nanti yang baru juga bakal 0 karena kan kita sama-sama ninjau di pada titik dasar daripada pipa vertikal. Jadi tinggal kita masukkan aja, tinggal rumus energi kinetik di sini, sama di kanan juga tinggal energi kinetik. Nah, selanjutnya volume. Volume itu kan meter pangkat 3. Meter pangkat 3 itu kan bisa kita rubah jadi kan kalau kita biasanya tahu volume kan luas alas kali tinggi. Nah, kita umpamakan itu luas alasnya itu kan A, tetap A. Kali tinggi bisa diganti dengan L, panjang pipa. Kan itu sama dengan tinggi juga. Dimana kan A ini kan meter pangkat 2, L ini meter pangkat 1 misalnya. Berarti kan jadi meter pangkat 3. Berarti valid kan sama dengan volume. Nah, berarti di sini sama-sama ada setengah, bisa kita abaikan, bisa kita coret. Nah, jadi tinggal rho dikali A dikali L kali V kuadrat. Di sini kita mirrorin, tambahkan aksen, sama aja. Terus tinggal masukkan dari yang diketahui. Luas penampang itu sama dengan A kecil, berarti rho dikali A dikali V kuadrat, karena V-nya itu di awal V aja. Nah, terus rho aksen dikali luas penampang yang baru itu 2A. Jadi kita masukkan 2A. Terus di sini V aksennya udah kita cari di atas tadi, sama dengan setengah V. Berarti setengah V dikuadratin V aksennya. Berarti tinggal kita operasikan aja, dimana tinggal ini dibawa ke bawah. Jadinya A dikali V kuadrat, di sini kita tulis, dibagi 2A dibagi 1/2 dikuadratin, sama dengan 1/4 kan. Nah, berarti 1/4 V kuadrat. Ini udah sama-sama A, tinggal dicoret. Ini sama-sama dengan V kuadrat, tinggal dicoret. Berarti tinggal 1/2 kali 1/4. 1/2 kali 1/4 berarti sama dengan 1/1/2. Nah, berarti sama dengan 2. Jadi di sini kita tulis 2. Jadi di sini jangan lupa masih ada rohnya. Berarti roh yang baru, roh aksen sama dengan 2 kali roh. Jadi massa jenis yang lama, yang baru adalah 2 kali massa jenis yang lama gitu. Jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, jadi di sini sebuah benda berupa silinder panjang bermassa 8 kg, berarti M sama dengan 8, dan berjari-jari 5 cm, berarti R sama dengan 5, ditarik dengan gaya F 180 seperti pada gambar. Nah, berarti ini ke kanan sama dengan 180 N. Nah, apabila terjadi gesekan silinder, nah berarti gaya gesek itu kan berlawanan dengan gaya yang diberikan. Berarti karena F-nya ke kanan, silindernya bakal ke kiri. Nah, percepatan linear yang terjadi itu berapa katanya? Karena kita berbicara tentang percepatan linear, pasti kita bakal berbicara tentang percepatan sudut. Berarti nanti kita pakai persamaan torsi. Nah, baik, kita lihat aja pembahasannya. Nah, jadi di sini ini ilustrasi gambarnya seperti yang sudah saya jelaskan.
berlawanan gitu kan. Nah, jadi kita kerjakan di mana sigma torsi itu sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Nah, jadi di sini torsinya itu sama dengan gaya gesek yang ada Fg dikali R sama dengan inersia dari pejal kan itu setengah mr kuadrat. Nah, jadi kita tulis setengah mr kuadrat. Nah, terus percepatan sudutnya itu sama dengan A per R, seperti rumus yang ada gitu. Jadi di sini ada R, di sini ada R, ini R kuadrat. Nah, di sini kan kita coret tinggal satu. Berarti tinggal di sini kita coret juga, habis kan. Jadi gaya geseknya itu tinggal setengah M dikali A. Nah, lanjut kita kerjakan dengan persamaan Newton, di mana bola ini kan tepat akan bergerak. Jadi dia akan berlaku hukum Newton kedua. Jadi di mana hukum Newton pertama kan sigma F sama dengan 0. Kalau hukum Newton ketiga kan sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Nah, jadi kita pakai itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Itu yang hukum Newton kedua. Nah, jadi sigma F apa aja sih gaya yang ada? Nah, jadi kan gaya yang ada itu seperti yang saya bilang ada F sama gaya gesek Fg. Jadi tinggal F, di mana F kanan kita menarik dikurang gaya tahannya Fg, gaya geseknya sama dengan M dikali A. Berarti F-nya dikurang Fg-nya udah kita cari tadi setengah M kali A, tinggal dimasukkan sama dengan M kali A. Nah, di sini kan kalau nggak ditulis itu kan berarti sama dengan 1. 1 itu kan sama dengan 2 per 2. Bisa kita umpamakan dengan 2 per 2. Nah, berarti 2 per 2 MA ini pindah ruas ke kanan jadi plus, ditambah 1 per 2. Berarti sama dengan 3 per 2 MA. Nah, terus di sini kita masukkan aja. F-nya tadi kan katanya 180 nih. 180. Kita masukkan aja 180. Berarti sama dengan 3 per 2 M-nya 8 kilo sama dengan dikali 8 dikali A. Berarti A-nya sama dengan 180 dikali 2 dibagi 3 kali 8. Nah, itu nanti dikalkulatorin hasilnya 15 meter per sekon kuadrat. Cukup sekian pembahasan ruang diklar. Itu totalnya ada 4 soal. Sisa daripada soal ini bakal kita bahas di tentoring pada hari Sabtu mendatang. Jadi jangan sampai ketinggalan. Apabila ada yang ingin ditanya juga pada pembahasan soal ini, silakan tanyakan pada tentoring pada hari Sabtu nanti. See you.